Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osri Zaweni dengan NIM 2191053. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran terbuka open-ended dan juga problem prompting. Nah, yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran problem terbuka atau open-ended. Pembelajaran terbuka yang sering kita kenal dengan istilah open-ended learning merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya ada tujuan dan keinginan individu atau siswa dibangun dan dicapai secara terbuka. Kemudian, menurut Eko Prasetyo dalam Anisatul mengatakan bahwa pelajaran yang berbasis masalah terbuka adalah pembelajaran yang menekankan penyajian masalah-masalah yang bersifat terbuka, yaitu masalah yang memformulasikan memiliki satu jawaban benar dan beberapa penyelesaian masalah. Secara umum, pendekatan pembelajaran open-ended adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan peluang munculnya kegiatan berbagai jawaban yang berbagai strategi atau caranya masing-masing. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem open-ended merupakan segenap kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman menggali dan memecahkan masalah yang ada pada siswa, baik di kelas maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu kita masuk kepada tujuan dari model pembelajaran problem terbuka ini. Tujuan dari model pembelajaran problem terbuka adalah membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas dan pola pikir matematis melalui kegiatan problem solving atau pemecahan masalah secara berkesinambungan. Kreativitas dan pola pikir sistematis ini harus dikembangkan dengan memperhatikan kemampuan berpikir setiap siswa. Aktivitas pembelajaran memberikan peluang bagi siswa untuk mengemukakan ide-ide atau gagasannya secara bebas akan memacu peningkatan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Auliatul Agustin, NIM 2191046. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah EO atau open-ended. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu menghadapkan siswa pada problem terbuka dengan menekankan para siswa tersebut bagaimana sampai pada sebuah solusi. Yang kedua yaitu membimbing siswa untuk menemukan pola dan mengkonstruksi permasalahannya sendiri. Yang ketiga yaitu membiarkan siswa tersebut dalam memecahkan suatu masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Yang keempat itu meminta siswa itu untuk menyajikan hasil temuannya atau hasil yang dia dapat. Selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan open-ended. Kelebihannya yaitu kelebihan yang pertama yaitu siswa dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran yang lebih sering mengeluarkan ide-idenya. Selanjutnya yaitu siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya secara komprehensif. Yang ketiga yaitu siswa dengan kemampuan yang rendah dapat menanggap permasalahan itu sendiri. Selanjutnya itu yang keempat itu siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti ataupun penjelasannya. Selanjutnya itu yang terakhir, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan suatu masalah atau suatu penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya itu kekurangan open-ended ini. Yang pertama kekurangannya itu mengemukakan masalah secara langsung tidak dapat dipahami sehingga siswa mengalami kesulitan dalam permasalahan yang diberikan. Kekurangan yang kedua itu siswa yang berkemampuan tinggi pun mencemaskan jawaban yang dia berikan itu. Kekurangan yang ketiga itu kemungkinan ada sebagian siswa yang merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan dalam apa yang sedang dihadapi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayu Azhari NIM 2119052 akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi dan kegunaan serta karakteristik probing prompting. Baiklah, yang pertama pengertian probing prompting.
Secara bahasa, kata probing memiliki arti menggali atau melacak, sedangkan menurut istilah, probing berarti berusaha memperoleh keterangan yang lebih jelas atau lebih mendalam. Pengertian probing dalam pembelajaran di kelas didefinisikan sebagai teknik membimbing peserta didik menggunakan pengetahuan yang sudah ada pada dirinya guna memahami keadaan yang sedang diamati sehingga terbentuk pengetahuan baru. Teknik menggali atau teknik probing ini bisa digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jawaban peserta didik. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menuntun peserta didik supaya isinya bisa menemukan jawaban yang lebih benar. Teknik probing diawali dengan menghadapkan peserta didik pada situasi baru yang mengandung teka-teki atau benda-benda nyata. Situasi baru tersebut membuat peserta didik mengalami pertentangan dengan pengetahuan yang telah ia miliki, sehingga memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengadakan asimilasi, dan disinilah probing mulai diperlukan. Sedangkan secara bahasa, pengertian prompting artinya mengarahkan atau menuntut. Sedangkan menurut istilah, prompting yaitu pertanyaan yang diajukan untuk memberikan arah kepada peserta didik dalam proses berpikirnya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa probing prompting adalah pembelajaran dengan cara mendidik. Pendidik menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan peserta didik dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa mengonstruksikan sendiri konsep menjadi pengetahuan baru. Dengan demikian, pengetahuan baru tidak diberitahukan. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan probing prompting. Proses probing dapat mengaktifkan peserta didik dalam belajar yang penuh tantangan, karena ia menuntut konsentrasi dan keaktifan. Selanjutnya, perhatian peserta didik terhadap pembelajaran yang sedang dipelajari cenderung lebih terjaga, sebab peserta didik selalu mempersiapkan jawaban, karena mereka harus selalu siap apabila secara mendadak ditunjuk oleh pendidik. Probing prompting ini bisa meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Setiap peserta didik, mau atau tidak, harus berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan tidak dapat menghindarinya, sebab pendidik sudah mempersiapkan pertanyaan untuk seluruh peserta didik dan mereka harus bersiap-siap menunggu giliran untuk ditanya. Setiap saat peserta didik dapat dilibatkan dalam proses tanya-jawab, sebab ia bisa saja ditanya tanggapannya tentang hasil jawaban dari temannya. Baiklah, selanjutnya karakteristik probing prompting. Karakteristik dari probing prompting adalah dengan mengawali dari suatu pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik secara acak, sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Ngalimun bahwa dengan pembelajaran ini, proses tanya-jawab dilakukan dengan menunjuk peserta didik secara acak, sehingga setiap peserta didik mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. Peserta didik tidak dapat menghindar dari proses pembelajaran. Setiap saat ia dapat dilibatkan dalam proses tanya-jawab. Kemungkinan akan terjadi suasana tegang, namun hal tersebut dapat dibiasakan. Untuk mengurangi kondisi tersebut, pendidik hendaknya setiap memberikan serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah ramah, suara menyejukkan, dan nada lembut. Selain itu, dimunculkan canda, senyum, dan tawa, sehingga suasana menjadi nyaman, menyenangkan, dan ceria. Dan jangan lupakan bahwa jawaban dari peserta didik yang salah harus dihargai, karena salah merupakan ciri ia sedang belajar dan ia telah berusaha berpartisipasi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Putra, NIM 2119082. Saya akan melanjutkan presentasi resume
makalah dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah model pembelajaran prompting. Langkah-langkahnya yaitu pertama adalah guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memperhatikan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. Yang kedua yaitu menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil dalam merumuskannya. Yang ketiga yaitu guru mengajukan persoalan kepada siswa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator kepada seluruh siswa. Yang keempatnya itu adalah menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil untuk merumuskannya. Yang kelimanya itu adalah menunjuk salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Yang keenamnya itu adalah jika jawabannya tepat, guru meminta tanggapan kepada siswa lain tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Namun jika siswa tersebut mengalami kemacetan jawaban atau dalam hal ini jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat atau diam, guru mengajukan pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang menuntut siswa berpikir pada tingkat yang lebih tinggi sampai dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan kompetensi dasar atau indikator. Pertanyaan yang dilakukan pada langkah ke-6 ini sebaiknya diajukan kepada beberapa siswa yang berbeda agar seluruh siswa tersebut dalam seluruh kegiatan. Yang ketujuh yaitu adalah guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami atau oleh seluruh siswa tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran prompting dan prompting. Model pembelajaran prompting memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelebihannya yaitu adalah 1. Mendorong siswa aktif berpikir. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali. Yang ketiga adalah perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan. Yang keempat yaitu pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kelima yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dan menjawab dan mengemukakan pendapat. Adalah bagian B-nya yaitu kekurangannya. Yang pertama adalah dalam jumlah siswa yang banyak tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Yang kedua itu siswa merasa takut apalagi bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Yang ketiganya itu adalah tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Yang keempatnya itu waktu sering banyak terhubung apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang kelima itu adalah dapat menghambat cara berpikir anak pola pikir anak tersebut bila tidak atau kurang pandai membawakan diri. Misalnya guru meminta siswa menjawab persis seperti yang dimaksud oleh guru tersebut, maka itu termasuk kekurangan atau kesalahan. Kalau seorang siswa itu tidak benar maka disalahkan, maka itu sedikit kurang dari seorang guru yang melakukan pembelajaran prompting. Itulah dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.